Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji video UKIN PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anastasia Misye Ohi Timur, NIM 25532205, LPTK Universitas PGRI Semarang, asal sekolah SMP Negeri 14 Kekecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Saat ini saya mengambil video UKIN di kelas 7 SMP Negeri 14 Kekecil dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Guru. Iren, pimpin kita dalam doa. Teman-teman yang menjadi sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada hari ini yang cerah ini, kami berkumpul lagi di tempat ini. Berikanlah kami kemampuan dan kreativitas untuk membuat sesuatu yang bermanfaat dan indah dalam pelajaran IPA hari ini. Kami mohon petunjuk dan bimbingan-Mu dalam setiap langkah kami. Amin. Kami mohon. Bukanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Bapa, dan Bapa dan Putra. Amin. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan ini, mari kita kembali mengingat apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kita pada minggu lalu. Tentang topik yang akan kita pelajari pada hari ini, mari kita gunakan akal, pikiran, serta pengetahuan kita sebagai landasan dasar untuk memulai materi baru pada hari ini. Sebelum kita lanjut, mari kita berdiri bersama-sama untuk lebih semangat lagi ya anak-anak. Kita ice breaking dulu. Lagu tangan ke atas. Tahu ke tidak? Tahu. Ayo, mulai. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang mapi siap berlari. Berputar-putar tangan diputar. Digulung-gulung tangan digulung. Ular melingkar di padang. Kanan, kiri, atas, bawah, siap belajar. Satu jari kiri, satu jari kanan, di jembatan panjang, dua jari kiri, dua jari kanan, gabung menjadi empat. Bila kamera jepret,
jari kiri, 3 jari kanan, digabung menjadi 3. Menara tinggi, 4 jari kanan, 4 jari kanan, digabung menjadi 8. Inilah telinga kelinci, 5 jari kiri, 5 jari kanan, digabung menjadi 10. Siap berdoa. Setan. Oke, anak-anak sekalian, tema materi, silakan duduk anak-anak. Oke, anak-anak sekalian, tema atau materi pembelajaran pada hari ini adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Penilaian yang akan digunakan mencakup penilaian sikap spiritual, sikap sosial, penilaian dan sikap. Dan model pembelajaran yang akan digunakan dengan menggunakan model atau metode project based learning dengan pendekatan secara saintifik. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semua hadir. Oke, baik. Perlu kita ketahui bahwa klasifikasi berasal dari kata klasis atau Latin yang berarti kelompok dan faseker yang berarti membuat. Jadi klasifikasi makhluk hidup adalah proses ilmiah dalam menyusun makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok atau takson berdasarkan ciri dan sifat tertentu. Adapun tujuan klasifikasi makhluk hidup, yang pertama, mempermudah mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang ketiga, menyederhanakan keberagaman makhluk hidup. Yang keempat, membuat dalam pemberian nama secara ilmiah atau binomial. Contoh klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, contoh pada tumbuhan. Tumbuhan padi, Oryza sativa. Klasifikasi dari Oryza classifisa. Yang pertama, Kingdom Plantae, divisi Angiospermae, kelas monokotil, ordo Poales, famili Poaceae, genus Oryza, spesies Oryza sativa. Adapun contoh hewan yaitu kucing, Felis catus. Felis catus ini mempunyai klasifikasi makhluk hidup lagi ya, yaitu yang pertama Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis,
spesies Felis chatus. Yang ketiga, contoh mikroorganisme, yaitu bakteri Escherichia coli. Mempunyai klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, kingdom Monera, divisi bakteri, kelas Gemma Proteobacteria, ordo Enterobacteriales, famili Entero, genus Escherichia dan spesies Escherichia coli. Di antara anak-anak sekalian, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Guru? Pertanyaannya adalah, apa itu klasifikasi makhluk hidup? Dan berikan contohnya. Saya, Bu. Silakan, Hendrik. Klasifikasi makhluk hidup adalah proses ilmiah dalam menyusun makhluk hidup ke dalam kelompok. Kelompok atau takson berdasarkan ciri dan sifat tertentu. Kingdom Monera, divisi bakteri, kelas Gamma Proteobacteria, ordo Enterobacteriales, famili Enterobacteriaceae, genus Escherichia, spesies Escherichia coli. Jadi, materi yang akan kita pelajari pada hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Anak-anak sekalian, jadi setelah kita mengikuti proses video kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan menggunakan model pembelajaran PBL melalui pengamatan video. Jadi nanti kita nonton videonya dulu ya. Ya, Bu. Sebenarnya secara naluri manusia cenderung senantiasa melakukan klasifikasi terhadap berbagai hal. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, manusia telah membagi tanaman menjadi beberapa kelompok, yaitu tanaman pangan, tanaman obat, tanaman bumbu, dan tanaman hias. Demikian juga dengan hewan. Mungkin kita sering mengelompokkan hewan menjadi hewan berkaki 4 dan hewan berkaki 2, hewan pemakan tumbuhan dan pemakan daging, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup bukanlah sesuatu yang baru, karena kita sudah biasa melakukannya. Klasifikasi makhluk hidup merupakan sebuah cara untuk mengelompokkan makhluk hidup
berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Melalui pengelompokan, makhluk hidup yang begitu banyak akan dipisahkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Adapun dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama ukuran tubuhnya, yang kedua lingkungan tempat hidupnya, yang ketiga manfaatnya, yang keempat jenis makanannya, dan yang kelima persamaan atau perbedaan ciri-ciri. Oleh karena itu, klasifikasi makhluk hidup akan mempermudah manusia untuk mempelajari dan mengidentifikasi makhluk hidup. Cabang ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi. Di dunia terdapat makhluk hidup yang beraneka ragam. Keanekaragaman makhluk hidup dapat dilihat dari adanya perbedaan bentuk, ukuran, struktur, warna, fungsi organ, dan habitat. Makhluk hidup diklasifikasikan bertujuan untuk menyederhanakan objek studi atau makhluk hidup yang beraneka ragam, mengenal berbagai makhluk hidup yang bermacam-macam, mengetahui manfaat masing-masing organisme, mengetahui adanya saling ketergantungan antara organisme, mengetahui hubungan kekerabatan antar organisme. Jadi, klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Carolus Linnaeus adalah bapak klasifikasi atau bapak taksonomi, yaitu tokoh yang menemukan sistem penamaan spesies yang dikenal dengan binomial nomenklatur. Aturan penulisan nama ilmiah atau spesies menurut binomial nomenklatur adalah berbahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah genus, kata kedua adalah keterangan spesies. Kata pertama diawali huruf besar, kata kedua diawali huruf kecil. Dicetak miring atau jika tegak di garis bawah. Contoh nama ilmiah: Amoeba proteus, Paramecium caudatum, Vibrio coma. Takson merupakan unit hasil klasifikasi makhluk hidup atau tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi. Urutan takson dari yang tertinggi atau terbesar sampai yang terendah adalah kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Linnaeus membagi makhluk hidup menjadi kelompok hewan dan tumbuhan. Dua kelompok besar tersebut disebut kingdom oleh Linnaeus. Jadi terdapat kingdom animalia atau hewan dan plantae atau tumbuhan. Kemudian Linnaeus membaginya lagi menjadi tingkatan yang lebih kecil, yaitu divisi, filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Pengelompokan yang disusun oleh Linnaeus disebut taksa, dalam bentuk tunggal disebut takson. Klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom yang sering digunakan merupakan cara pengelompokan yang dikemukakan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Dia membagi makhluk hidup menjadi 5 kelompok besar, yaitu monera, protista, jamur atau fungi, tumbuhan atau plantae, dan hewan atau animalia. Oke, baik. Jadi setelah anak-anak mengamati video yang baru saja Ibu tayangkan, maka sebelum kita lanjut, maka Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan klasifikasi makhluk hidup. Pemahaman bermakna klasifikasi makhluk hidup dilakukan untuk mempermudah dan mengenali keanekaragaman. Keanekaragaman makhluk hidup
ke dalam beberapa kelompok, akan sangat sulit mempelajari makhluk hidup yang sangat beragam. Jika tidak ada pengelompokan, klasifikasi makhluk hidup juga memiliki peran yang penting pada manusia. Pengelompokan memudahkan kita mempelajari organisme yang beraneka ragam. Klasifikasi dapat dilakukan klasifikasi dapat digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dan makhluk hidup yang lain. Oke, baik. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu akan bertanya terkait pengamatan yang baru saja diamati. Yang menjadi pertanyaan, makhluk hidup perlu dikelompokkan. Siapa yang bisa menjawab? Makhluk hidup perlu dikelompokkan. Silakan Hendrik. Supaya mempermudah pengenalan dan pembelajaran. Ada yang lain? Silakan Aurel. Mengetahui hubungan kekerabatan. Ada yang lain lagi? Mempermudah pengelompokan data ilmiah. Masih ada jawaban dari yang lain? Membedakan makhluk berbeda. Membedakan makhluk berbeda. Ada yang lain lagi? Mendukung upaya pelestarian. Oke, baik anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait materi yang kita pelajari hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, baik. Yang pertama adalah mengapa makhluk hidup perlu diklasifikasikan? Ada tujuan, manfaat, dan dasar klasifikasi. Pernahkah kamu membayangkan, coba dong bayangkan kembali, ada beberapa banyak jenis makhluk hidup di dunia ini. Mulai dari bakteri super kecil yang tidak terlihat, jamur yang tumbuh di roti. Biasa ada lihat jamur tumbuh di roti toh? Sampai pohon raksasa atau paus biru yang sangat besar. Jumlahnya sangat-sangat banyak dan beragam. Nah, agar kita mempelajari dengan mudah, para ilmuwan membuat sistem pengelompokan yang disebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan klasifikasi makhluk hidup, jadi anak-anak sekalian perlu diketahui bahwa klasifikasi itu seperti menyusun buku-buku di perpustakaan. Kalau bukunya tidak disusun rapi, pasti susah mencarinya. Sama halnya dengan makhluk hidup, klasifikasi bertujuan untuk yang pertama, mempermudah pengenalan. Bayangkan, kamu melihat hewan baru, dengan klasifikasi, kamu bisa melihat ciri-cirinya dan tahu masuk kelompok apa hewan itu. Yang kedua, menyederhanakan objek studi. Kita dapat
kita perlu mempelajari setiap individu makhluk hidup satu persatu, cukup pelajari ciri-ciri kehidupan. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup yang mirip dan dikelompokkan bersama biasa punya hubungan keluarga atau kekerabatan. Yang dekat misalnya, kucing dan harimau punya banyak kesamaan karena masih satu keluarga. Dan yang keempat, memberi nama ilmiah yang seragam agar seluruh dunia nama makhluk hidup yang sama dan tidak membingungkan. Contohnya pada padi di Indonesia disebut padi, tapi di negara lain beda. Nama ilmiahnya Oryza sativa, sama di mana-mana. Yang kedua, manfaat klasifikasi makhluk hidup. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu punya manfaat ya anak-anak? Ya, Bu. Selain tujuan di atas, klasifikasi makhluk hidup juga punya banyak manfaat. Bantuan yang pertama, bantuan penelitian. Ilmuwan jadi lebih mudah meneliti dan menentukan informasi tentang makhluk hidup. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman. Jadi keanekaragaman ini dengan tahu jenis-jenis makhluk hidup, kita bisa tahu mana yang perlu dilindungi agar tidak punah. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi dasar untuk penemuan-penemuan baru di bidang biologi. Yang ketiga, dasar klasifikasi makhluk hidup. Melihat bagaimana para ilmuwan mengelompokkan makhluk hidup, mereka melihat beberapa hal sebagai dasar, yaitu yang pertama, persamaan dan perbedaan ciri. Persamaan dan perbedaan ciri ini dasar paling utama makhluk hidup yang punya banyak persamaan. Misalnya, sama-sama berbulu, melahirkan, menyusui, akan dikelompokkan bersama, sedangkan yang punya banyak perbedaan ciri, misalnya punya sayap tapi tidak berbulu, akan dipisahkan. Yang kedua, ciri morfologi atau bentuk luar tubuh. Misalnya, apakah tubuh itu punya bunga atau tidak? Apakah hewan itu punya kaki atau tidak? Apakah bentuk daun menyirip atau menjari? Yang berikut, ciri anatomi atau struktur dalam tubuh. Contohnya, apakah hewan itu mempunyai tulang belakang? Bagaimana sistem pernapasannya? Yang berikut, ciri fisiologi atau fungsi tubuh. Bagaimana cara makhluk hidup itu bergerak, berkembang biak, bertelur atau beranak, atau cara mendapatkan makanannya, membuat makanan sendiri atau makan makhluk lain. Manfaat bagi manusia. Terkadang makhluk hidup juga dikelompokkan berdasarkan manfaatnya. Misalnya tumbuhan
ada tumbuhan obat, tumbuhan pangan, atau hewan ternak, meskipun ini bukan dasar dari klasifikasi biologis yang utama, tapi sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut habitat atau tempat tinggal makhluk hidup air atau makhluk hidup darat. Klasifikasi makhluk hidup, klasifikasikan tumbuhan dan hewan berdasarkan karakteristik. Untuk memudahkan kita mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, ada sistem pengelompokan yang dikenal dengan sistem 5 kingdom. Yuk kita kenali lebih dekat beberapa kingdom utama yang sering kita jumpai, yaitu kingdom Plantae atau tumbuhan dan kingdom Animalia atau hewan. Yang pertama, kingdom Plantae atau tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang sangat penting bagi kita, makhluk hidup lain. Mereka bisa membuat makanannya sendiri. Jadi punya karakteristik umum tumbuhan. Yang pertama, multiseluler, terdiri dari banyak sel. Eukariotik, selnya memiliki membran inti. Autotrof, bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis karena memiliki klorofil atau zat hijau daun. Memiliki dinding sel. Dinding sel inti terbuat dari selulosa yang membuat tumbuhan menjadi kuat dan kaku, tidak dapat berpindah tempat secara bebas. Pengelompokan tumbuhan sederhana. Tumbuhan bisa dikelompokkan menjadi beberapa divisi, yaitu kelompok besar, diantaranya ada tumbuhan lumut, Bryophyta. Jadi anak-anak, tumbuhan lumut Bryophyta itu dia berukurannya kecil. Tumbuhan di tempat lembab, belum memiliki akar, batang, daun sejati yang masih berupa talus. Tidak memiliki pembuluh angkut, contohnya lumut daun dan lumut hati. Jadi ada juga tumbuhan paku atau Petriodophyta. Sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Itu memiliki perbedaan, jadi sudah memiliki pembuluh angkut, xilem dan floem, berkembang biak dengan spora, contohnya spulir, paku tanduk rusa, paku sarang burung. Dan di situ juga ada tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Ini adalah kelompok tumbuhan yang paling banyak kita temui. Mereka berkembang biak dengan biji. Tumbuhan berbiji dibagi lagi menjadi dua, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Bakal bijinya tertutup oleh bakal biji buah.
berbentuk daun. Bentuk daunnya biasanya kecil, tebal, kaku seperti jarum. Contohnya pinus, cemara, pakis, pakis haji, dan melinjo. Ya, ada juga angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Jadi di angiospermae ini ada beberapa cirinya. Yang pertama, bakal bijinya tertutup oleh bakal buah yang nantinya jadi buah. Memiliki bunga sejati yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Ini ada kelompok tumbuhan paling beragam. Contohnya mangga. Ada yang tahu mangga? Mangga, bunga mawar, padi. Padi itu sudah yang beras yang biasa kita makan itu. Jagung dan kacang tanah. Angiospermae juga dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah keping biji. Terbagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Adapun monokotil atau berkeping satu, akar serabut batang tidak bercabang, tulang daun sejajar atau melengkung, kelipatan mahkota bunga tiga, contohnya padi, jagung, kelapa, pisang, rumput-rumputan. Kalau di dikotil itu berkeping dua. Jadi yang berkeping dua ini akar tunggang, batang bercabang, tulang daun menyirip atau menjari, kelipatan mahkota bunga tuh 2, 4, atau 5. Contohnya bunga mangga, mawar, kacang-kacangan, singkong, dan tomat. Adapun kingdom animalia atau dunia hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang sangat beragam, mulai dari serangan kecil hingga paus raksasa. Ada yang tahu paus tak? Tahu. Adapun karakteristik umum pada hewan. Karakteristik umum pada hewan ini terdiri dari 5 macam. Yang pertama, multiseluler. Multiseluler terdiri dari banyak sel. Yang kedua, eukariotik. Eukariotik itu selnya memiliki membran inti. Yang ketiga, heterotrof. Tidak bisa membuat makanannya sendiri. Harus memakan makhluk lain. Yang keempat, tidak memiliki dinding sel. Dan yang kelima, umumnya dapat bergerak atau berpindah tempat. Itu pada hewan Ya, Bu. Pengelompokan hewan berdasarkan keberadaan tulang belakang. Hewan ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Kelompok hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Contohnya, kelompok dan hewannya porifera, itu hewan berpori, contohnya spon. Sedangkan contoh kelompok dan hewannya
yaitu fishes atau ikan. Hidup di air, bernapas dengan insan, bergerak dengan sirip. Contohnya ikan mas, ikan lele, ikan hiu. Amfiba atau amfibi hidup di dua alam, ada di air dan di darat. Kulit lembab, mengalami metamorfosis, contohnya katak sama salamander. Jadi anak-anak sekalian, melalui kegiatan ini kamu akan semakin terampil dalam menganalisis dan mengklasifikasikan dan mengomunikasi pengetahuan tentang keanekaragaman makhluk hidup. Semoga materi ini membantu kamu dalam memahami klasifikasi makhluk hidup dan mencapai tujuan pelajaranmu. Jika ada hal yang kamu ingin diskusi lebih lanjut, jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Ya, Bu. Oke, baik. Ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak. Coba lihat buku halaman 3 sampai 7. Pura-pura saja. Bagian sini 1. Oke. Buka buku halaman 3 sampai 7. Sudah, Bu. Dalam kelompok ya? Dalam kelompok. Ini tulis nama kelompok di sini. Tulis nama kelompok di sini. Tulis nama kelompok di sini. Oke, anak-anak. Ibu membagikan LKPD ke peserta di dalam kelompok masing-masing. Silakan tulis nama kelompok di situ. Terus sudah tulis nama kelompok? Sudah. Dari situ silakan lihat gambar yang Ibu ada tampilkan di depan. Ini ada gambar tumbuhan dan gambar hewan. Perhatikan baik-baik ya. Ya, Bu. Gambar tumbuhan dan gambar hewan. Di LKPD itu ada tertera di dalam. Ada nama makhluk hidup, ada tumbuhan dan hewan. Silakan diisi di situ. Ini pengelompokan ini. Itu tumbuhan. Ini tumbuhannya. Ya, Bu. Ini kelompok tumbuhan hewan.
Ini kelompok tumbuhan. Cepat. Ini tumbuhan ya. Ya, Bu. Setelah dikerjakan, cepat. Sudah? Ini di bagian hewan. Cepat, tinggal 15 menit. Cepat. Sudah? Dari sini kita akan mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Kelompok mana yang mau presentasi lebih dulu? Ya, kelompok mana yang mau presentasi lebih dulu? Silakan. Silakan maju ke depan. Satu orang saja. Yuk naik, satu orang. Cepat, waktu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengelompokan tumbuhan-tumbuhan. Nama makhluk hidup tumbuhan: bayam, bunga mawar, jagung, pinus, kentang, kamboja, sawi, singkong, jahe, bawang putih. Hewan. Serius. Sapi, anjing, burung, kambing, ular, katak, ayam, itik, dan cicak. Apakah dari teman-teman kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan. Yang ada. Sekian dan terima kasih. Oke, anak-anak, Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 mungkin menanggapi apa yang jadi presentasi dari kelompok 1. Tidak ada, berarti semua pahami itu. Oke, baik. Oke, anak-anak, Ibu akan putar kembali video untuk mengamati kembali agar bisa lebih mengerti. Jadi dari video yang tadi dong nonton itu, video itu sekarang
anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa kesimpulan dari materi kita pada hari ini, klasifikasi makhluk hidup adalah cara untuk mengelompokkan dan menata kembali keragaman organisme di bumi. Ini bukan sekedar menyusun daftar, tapi punya tujuan penting, memudahkan kita mengenal, mempelajari, dan memahami hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, serta memberikan nama ilmiah yang seragam, agar tidak ada kebingungan. Dasar klasifikasi ini beragam mulai dari persamaan dan perbedaan ciri yang bisa kita lihat, yaitu morfologi, struktur dalamnya, anatomi, bagaimana mereka berfungsi, fisiologi, hingga tempat hidup, habitat, dan manfaatnya bagi manusia. Sistem klasifikasi modern yang dipelajari oleh Carolus Linnaeus menggunakan tingkat taksonom dari yang paling umum hingga paling spesifik. Kingdom, phylum atau divisio, klasis atau kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Semakin rendah tingkatnya, semakin banyak ciri yang sama antar anggotanya. Jadi saat ini kita mengenal 5 kingdom utama. Yang pertama Monera atau bakteri, alga biru sampai hijau, yang di prokariotik dan uniseluler. Protista atau protozoa, alga, jamur, lendir yang eukariotik tapi sederhana. Fungi atau jamur yang eukariotiknya umum, multiseluler, dan mendapatkan makanan dengan menyerap. Plantae atau tumbuhan yang eukariotik, multiseluler, dan bisa membuat makanan sendiri lewat fotosintesis. Animalia atau hewan, eukariotik, multiseluler, dan mendapatkan makanan yang memakan organisme lain. Intinya, klasifikasi membantu kita melihat gambaran besar keanekaragaman hayati dengan lebih terstruktur dan logis. Tanpa klasifikasi, mempelajari miliaran jenis makhluk hidup akan jadi tugas dan yang mustahil. Sebelum kita lanjut, Ibu guru lihat di sini semua kayak paling mengantuk. Ya, Bu. Ya toh? Ya. Kalau begitu, kita semua berdiri dulu. Lalu kita ice breaking dulu sebelum lanjut ke yang berikut. Ketua kelas pimpin ketong dengan tepuk semangat dulu. Ketua kelas apa kan? Ulang sudah ulang. Mari kita buat ice breaking tepuk semangat pagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat pagi. Semangat. Semangat. Satu kali lagi. Kamu kayak sing ada rasa semangat kan? Ulang satu kali. 1, 2, 3. Semangat pagi. Semangat.
Oke, baik. Dari pelajaran kita pada hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup, ketong sudah, silakan duduk, ketong sudah nonton banyak video yang sudah diputarkan, terus materi yang Ibu Guru sudah sampaikan juga tuh sudah sangat banyak. Adapun LKPD yang Ibu Guru sudah bagikan di kelompok-kelompok berarti sudah sangat mengerti materi klasifikasi makhluk hidup ya? Iya, Bu. Jadi sekarang kita masuk di penutup yaitu doa. Karena jamnya sudah pas untuk jam istirahat dan ini, jadi sekarang untuk Wawan pimpin kita dalam doa pulang. Doa istirahat. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah berdoa. Dan saya berdoa dan bagi yang lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Pasca Bab. Untuk bikin materi terlalu banyak lah, bikin kita sini fokus untuk kan. Sudah. Iya, orang satu kali semalam.